Silahkan. Selamat datang ya di room ujian Latsar. Kemudian Sugeng Rawuh juga buat Pak eh, Pak Zuhad ya. Pak Zuhad, ya, mentor dari Mas Wafi. Ya, langsung saja ya dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo untuk Mas Wafi, silakan menyampaikan paparannya. Saya berikan waktu 10 menit ya dari sekarang. Mas Monggo. Zuhad bukan Pak Wafi. Pak Eh, Wafi Nggih, Pak Zuhad. Mas Zuhad. Lah, nggih, kebalik berarti. izin share screen, Bu. Nggih, itu bisa dirubah namanya itu sebenarnya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zuhad Ulil Kirom, peserta Latsar CPNS 2025. Eh, Saat ini saya bertugas di KUA Kecamatan Masaran sebagai Eh, penghulu ahli Mas, pertama. Mas, sebentar, sebentar. Ini satu ruangan ya dengan Pak Hamdan. Nggih, satu ruangan. Pokoknya Pak Hamdan di mute dulu. Oh, nggih siap. Matikan suaranya, dimatikan dulu. Nanti anu, gabung ya. Nggih, sampun, Bu. Nah, gitu. Oke, monggo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rencana aktualisasi saya, yaitu pemanfaatan media sosial sebagai sarana sosialisasi pendaftaran nikah melalui SIMKAH di KUA Masaran. Setelah itu, pendahuluannya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Masaran sebagai bagian dari Kementerian Kabupaten Sragen memiliki tugas dan memberikan pelayanan administrasi pernikahan serta pembinaan kehidupan keagamaan dan masyarakat dalam sistem mendukung pelayanan publik. Eh, Kementerian Agama telah memberikan sistem informasi manajemen nikah berbasis online yang memungkinkan calon pengantin melakukan pendaftaran nikah eh, secara mandiri dan transparan situs dalam meningkatkan pelayanan publik khususnya dalam hal menyampaikan informasi pendaftaran. Namun demikian dalam pelaksanaannya di wilayah Kecamatan Masaran masih ditemukan rendahnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan pendaftaran nikah. Banyak calon pengantin yang masih melakukan pendaftaran secara manual dan belum mengetahui prosedur pendaftaran. Kondisi mengidentifikasi perlunya edukasi dan pendampingan lebih lanjut agar layanan berbasis digital dapat dilaksanakan dan dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. KUA Kecamatan Masaran bertekad untuk menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pelayanan pernikahan yang modern, profesional, dan ramah masyarakat sebagai bentuk adaptasi terhadap era digitalisasi dan transformasi layak publik. KUA Masaran secara aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana utama dalam dalam sosialisasi. Kok hilang ke screennya? Mohon maaf, screennya kok hilang. Nampak itu di tempat saya, layarnya. Di punya saya hilang, Bu. Maapunten, Bu. Di stop screen aja dulu, diulang. Ah. Maaf, saya lanjut. KUA Kecamatan Masaran bertekad untuk menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pelayanan pernikahan yang modern, profesional, dan ramah masyarakat sebagai bentuk adaptasi terhadap era digitalisasi dan transformasi layanan publik. KUA Masaran secara aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana utama dalam sosialisasi pendaftaran nikah. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap informasi terkait prosedur, persyaratan, dan cara-cara pendaftaran nikah melalui SIMKAH dapat diakses dengan mudah, cepat, dan transparansi oleh seluruh lapisan masyarakat.
Tujuan penulisan rancangan aktualisasi pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil ini bertujuan untuk memahami nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam kegiatan kerja yang nyata di kantor urusan agama Kecamatan Masaran, serta mendorong setiap proaktif inovasi dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik untuk menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam kegiatan kerja yang nyata di kantor urusan agama Kecamatan Masarasan serta mendorong sikap proaktif inovasi dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik untuk memenuhi syarat kelulusan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil 2025. Yang keempat, untuk mengoptimalkan layanan di kantor urusan agama Kecamatan Masaran dalam hal pendaftaran nikah melalui SIMKAH sebagai bentuk pendaftaran nikah secara mudah, cepat, dan transparan. Eh, Manfaat penulisan ini diharapkan laporan aktualisasi ini diharapkan dapat mendukung program transformasi digitalisasi pelayanan publik di lingkungan Kementerian Agama, meningkatkan citra dan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah dan memperluas jangkauan informasi layanan pernikahan secara nasional. Manfaat bagi unit kerja, laporan aktualisasi ini diharapkan dapat mempermudah penyampaian informasi pendaftaran nikah secara efisien dan hemat biaya, mengurangi beban layanan langsung tatap muka yang bersifat administratif dan relektif, serta meningkatkan kesadaran pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan ketentuan nikah. Manfaat bagi penulis, laporan aktualisasi ini sarana bagi penulisan dalam menerapkan nilai-nilai dasar ASN berhalak, menunjukkan integritas, profesionalisme, dan orientasi pelayanan dalam tugas nyata dalam melaksanakan tugas sehari-hari, serta memberikan dampak langsung yang positif terhadap unit kerja khususnya dalam digitalisasi pelayanan. Manfaat bagi masyarakat, laporan aktualisasi ini diharapkan masyarakat mudah mendapatkan informasi pendaftaran nikah dengan mudah, cepat, dan akurat tanpa harus datang ke KUA, meningkatkan pemahaman tentang syarat prosedur dan waktu pendaftaran nikah, serta meningkatkan kesadaran hukum dan administrasi terkait pernikahan yang sah menurut agama. Untuk ruang lingkupnya, ruang lingkup aktualisasi ini berada di kantor urusan agama Kecamatan Masaran sebagai upaya eh, sarana sosialisasi pendaftaran nikah melalui SIMKAH. Yang keempat, profil organisasi kantor urusan agama Masaran secara pasti belum diketahui secara persis kapan berdirinya. Hanya diperkirakan kemungkinan tahun 70-an dilihat dari berkas pendaftaran nikah yang terlihat di ruang arsip kantor urusan agama Kecamatan Masaran berada di bawah Kementerian Agama Kabupaten Sragen, di mana kantor urusan agama Kecamatan Masaran ini beralamatkan di Jalan Solo Sragen kilometer 14 yang terletak di Desa Jati, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Untuk visinya meningkatkan kualitas aparatur KUA dan kualitas semua bentuk pelayanan KUA pada masyarakat. Misi meningkatkan kualitas aparatur KUA dalam penguasaan IT. Terus yang kedua meningkatkan kualitas pemahaman aparatur KUA terhadap tupoksinya. Yang ketiga meningkatkan integritas aparatur KUA dalam menjalankan tupoksinya. Yang keempat meningkatkan sikap pelayanan aparatur KUA kepada masyarakat. Yang selanjutnya meningkatkan pelayanan secara optimal terkait nikah dan rujuk, meningkatkan pelayanan secara optimal terkait bimbingan nikah dan rujuk, meningkatkan kualitas bimbingan konseling, keluarga sakinah, dan menjalankan kualitas pelayanan informasi dan bimbingan haji, zakat, wakaf, kematian, serta produk halal. Yang terakhir, maksimalkan kemitraan umat dan koordinasi lintas sektoral. Deskripsi isu yang terjadi di KUA Masaran, yang pertama, belum terlaksanakan bimbingan pernikahan di KUA Kecamatan Masaran. Ya, nikah yang dilakukan secara bimbingan yang dilakukan bersama-sama guna mengefisiensi waktu. Terus yang kedua, belum optimalnya pelaksanaan pengumuman kehendak nikah. Yang ketiga, belum optimalnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat terkait pendaftaran pernikahan melalui SIMKAH di KUA Masaran. Yang keempat, belum tersosialisasinya secara optimal batas umur calon pengantin di KUA Masaran. Yang kelima, pengelolaan arsip pernikahan di KUA Masaran masih manual dan
belum terdigitalisasi. Eh, ini tabel APKL-nya. Yang pertama belum terlaksananya bimbingan pernikahan. Setelah dianalisis pakai APKL dan di ranking yang belum terlaksananya bimbingan ini memperoleh peringkat 3. Yang kedua belum optimalnya pelaksanaan penggunaan kehendak nikah di KUA Masaran ini nomor 4. Belum optimalnya pemanfaat media sosial sebagai sarana sosialisasi terkait pendaftaran pernikahan ini nomor 1. Yang nomor yang isu nomor 4 belum tersosialisasinya secara optimal tentang batas umur calon pengantin di KUA Masaran. Ini nomor 5. Yang ke isu yang kelima, yang terakhir menumpuknya dokumen arsip pernikahan sehingga mempersempit ruangan di KUA Masaran itu eh, 2, ranking 2. Terus setelah pakai metode APKL di eh, menggunakan metode USG, kita mencari 3 isu yang setelah di ranking itu. Yang nomor pertama, belum optimalnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana sosialisasi terkait pendaftaran pernikahan melalui Simkah di Masaran. Setelah itu kita menggunakan Fishbone terkait dengan isu yang telah di ranking nomor 1 tadi. Uh, dari segi mainnya, petugas belum memiliki kemampuan digital yang memadai. Yang kedua, kurangnya pemahaman pentingnya media sosial untuk pelayanan publik. Yang ketiga, masih kurangnya inovasi dalam hal sosialisasi. Yang kedua, Satu dari menit lagi, Mas. 1 menit lagi. Dipercepat saja. dipercepat. Oke, langsung tahapan mawon nggih, Bu. Ya. Oke, siap. Em, ini unit kerja saya di KUA Masaran. Terus identifikasi isu yang diangkat belum optimalnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana sosial pendaftaran nikah. Judul rencana aktualisasi pemanfaatan media sosial sebagai sarana sosialisasi pendaftaran nikah melalui SIMKA di KUA Masaran. Ini tahapan yang pertama. Saya akan konsultasi dengan mentor. Yang kedua, menentukan kegiatan untuk pengoptimalisasian pendaftaran nikah secara mandiri melalui SIMKA. Nanti outputnya dari konsultasi ini adanya masukan dan persetujuan pelaksanaan tahapan kegiatan dari atasan. Yang kedua menentukan kegiatan ini nanti tersusunnya jadwal kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua tahapannya menyusun materi akan dimasukkan dalam pamflet atau poster tersebut. Nanti menghasilkan materi. Materinya ini apa yang nantinya dijadikan isi dari pamflet tersebut. Setelah itu nanti membuat desain, menghasilkan desain. Nanti kita juga mencetak fisik desain ya menghasilkan desain yang menarik. Tahapan ketiga menyusun alur narasi video. Di sini saya akan membuat video tutorial. Eh, Outputnya nanti menjadi naskah atau skrip ini skrip narasi yang terstruktur. Terus yang kedua tahapannya menyiapkan peralatan laptop, mikrofon, kamera dan smartphone. Nanti outputnya nanti peralatan siap digunakan. Terus melakukan proses perekaman video, terbuatnya sebuah rekaman video outputnya. Terus melakukan editing atas video tersebut. Setelah itu yang keempat eh, ini melakukan sosialisasi. Yang pertama membuat atau melengkapi akun sosial media terlebih dahulu sebelum melakukan sosialisasi. Nah, nanti menghasilkan akun sosial media di KUA Masaran yang masih kurang. Yang kedua tahapannya melakukan sosialisasi melalui sosial media di KUA Masaran. Nanti outputnya calon pengantin secara mudah dapat memahami panduan yang ada di sosial media. Terus melakukan sosialisasi ke masyarakat itu yang ketiga melalui grup WA kasih pelayanan desa yang menghasilkan sosialisasi cepat dan efisien. Yang kelima yaitu melakukan evaluasi. Yang pertama tahapannya yaitu menyusun rancangan evaluasi. Yang kedua pertanyaan survei evaluasi kegiatan,
melakukan testimoni terhadap calon pengantin, yang ketiga melakukan analisis terhadap evaluasi kegiatan yang dilakukan. Ini jadwal kegiatannya yang masih rencana kegiatan. Setelah itu ini setelah itu kendala kegiatan nanti kendalanya melakukan perencanaan kegiatan. Nanti kendalanya sudah ada di sini. Nanti antisipasinya ya juga sudah eh, kami antisipasi seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk paparannya, Mas Zuhad. Ya. Seterusnya monggo silahkan untuk Pak Nurbafi, ya, Pak Nurbafi selaku mentor silahkan menyampaikan penguatan ya terhadap paparan yang disampaikan Mas Zuhad. Dipersilahkan waktunya 5 menit ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Saudara Zuhad sebagai CPNS penghulu di Kawah Masaran, dari apa yang dipaparkan itu memang di KUA kita sangat penting sekali, terutama hubungannya dengan digitalisasi, kaitannya dengan pelayanan publik, pelayanan masyarakat, hubungannya dengan pendaftaran nikah. Pendaftaran nikah sementara ini yang lebih sering dan sudah dilakukan secara umum oleh masyarakat adalah dengan cara manual atau masyarakat datang ke kantor KUA membawa berkas baik oleh pamong dari desa maupun secara pribadi lalu disampaikan berkas itu kepada pegawai di KUA kecamatan gitu. Baru setelah itu kita verifikasi di KUA dengan melihat berkas-berkas yang ada. Sedangkan yang lebih cepat dengan sistem digitalisasi, yaitu pendaftaran, khususnya melalui digital, melalui online, itu masih sangat minim. Mungkin dari setahun ini 500 pernikahan, itu tidak ada, belum ada 10 gitu. Jadi memang masih sangat minim sekali masyarakat untuk melakukan pendaftaran secara online. Padahal sangat membantu sekali kalau dilakukan pendaftaran secara online, terutama mungkin bagi para pekerja pabrik dan pekerja yang lain tidak harus datang ke KUA dan tidak harus meninggalkan pekerjaannya. Tapi bisa dengan data yang dimiliki, berkas yang sudah dimiliki, berkas pernikahan itu didaftarkan melalui SIMKAH online webnya itu kan sudah ada. Jadi tinggal mendaftar melalui online, kemudian nanti berkasnya dikirim melalui online ke KUA, SIMKAH, lalu kita petugas KUA cukup verifikasi. Setelah verifikasi memang benar dan sebagainya, baru diinput dalam pendaftaran nikah. Yang bersangkutan kita kasih nanti nomor pendaftarannya melalui online juga. Jadi karena persoalan pendaftaran nikah ini masyarakat masih sangat manual dan secara online belum, maka otomatis gerakan untuk bagaimana masyarakat melakukan pendaftaran secara online atau SIMKAH ini lebih cepat dan lebih efisien gitu. Ini yang perlu segera untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Harapannya nanti masyarakat tidak mesti harus kesusahan, pusing-pusing untuk melakukan pendaftaran melalui langsung berkas kepada KUA. Sehingga penelitian dari saudara Zuhad ini jelas bagi kita di KUA akan membantu nanti. Bagaimana metodenya untuk mensosialisasikan pendaftaran online? Ini masyarakat nanti akan diberikan beberapa ketentuan, akan disosialisasi secara teknis. Lalu nanti saudara Zuhad ini sudah membuat program-program bagaimana RTL-nya tindak lanjut dari aktualisasi ini. Aktualisasinya adalah sebagai tindak lanjut melakukan satu proses sosialisasi kepada masyarakat terutama. Semuanya dengan pelayanan pendaftaran nikah. Ini sehingga kami di KUA otomatis sangat berguna sekali kaitannya dengan kajian, penelitian, aktualisasi dari saudara Juhat ini sehingga ketika masuk pada fokus pada persoalan SIMKA online, kita sangat mendukungnya. Karena nanti jelas itu sangat membantu keberadaan dari KUA ketika hubungannya dengan pelayanan masyarakat yang lebih efisien, lebih cepat,
lebih maju dan lebih modern karena masyarakat tidak susah-susah lagi harus meluangkan waktunya, merugikan waktunya kalau bekerja dan sebagainya harus datang KUA. Ini yang paling penting kaitannya dengan kajian atau aktualisasi Dora Juhadu. Maka ketika mengajukan kaitannya dengan judul itu, maka kami pun sangat mendukungnya, terutama kaitannya dengan digitalisasi pendaftaran nikah. Sehingga sangat bermanfaat, sangat berguna sekali terutama bagi kita di kantor KUA Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Saya kira ini saja dan nanti untuk teknisnya semua sudah disampaikan tadi, progresnya kan sudah di tahap-tahapannya sudah disampaikan kaitannya dengan restart Mas Nia. Jadi kaitannya dengan apa tahapan Malah kelempar itu ya. Kelempar, Bu. Nggih. Apa dilanjut atau enggak, Bu? Nggih. Saya kira udah cukup, enggak apa-apa itu Mas, sudah Oke. waktunya Oke. udah 5. Oke. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nggih. Dia nggih. Kita lanjutkan aja langsung ke penguji nggih. Oke. Nggih. Nanti disampaikan ke ini, ke Pak siapa? Mentornya. Nggih. Kita langsung ke penguji. Monggo silahkan Pak Mutadin untuk menyampaikan saran-saran. Terima kasih Bu Fatma, Mas Nur, Mas Zuhad yang saya hormati. Nanti sampaikan salam saya untuk Pak Kepala KUA. Mas Zuhad, saya ini kepikiran begini dengan judul yang sampean tawarkan itu. Simkah ini kan berarti tidak populer di Sragen. Iya, Pak. Ya. Iya. Padahal Simkah ini kan sudah ada hampir 15 tahun ya. Betul. Nah, itu pertanyaan saya, tidak populer atau masyarakat tidak percaya dengan apa pendaftaran online itu? Karena gini Pak, selama ini yang saya lihat itu belum maksimalnya melakukan sosialisasi terkait dengan pendaftaran nikah melalui SIMKAH. Rata-rata itu masyarakat di sini itu menggunakan pegawai kelurahan Pak. Dengan Ya, kan P3N ya. Jadi P3N ini Ya, memang ada bagian dari modusnya P3N. Ngurusi berkas nikah itu kepada calon pengantin itu ada angkanya. ya, Nah, itu betul. modus itu. Waduh. Modus. Itu modus. Di seluruh Indonesia begitu. Nah, tetapi begini, kalau misalnya apa mungkin bisa lewat brus atau apa ya, atau lewat penyuluh. Mas Zuhad ini penyuluh atau Saya penghulu administrator di kantor? ahli pertama. Penghulu. Ya, Oh, oke. Kerjasama sama penyuluh saja nanti ke depan untuk hmm, mensosialisasikan SIMKAH oke baik. bahwa untuk daftar nikah itu tidak harus ke kantor, cukuplah dari rumah malam-malam setelah kerja diisi berkasnya gitu. Nah, Karena kalau misalnya apa ini tidak dilayani yaitu modusnya P3N itu. Kalau di hmm. Sragen namanya apa? Mbah Mutin ya. Mbah Mutin, asih Mbah Mbah Mutin. Mutin. Lah, Mbah Mutin ini kan tidak mau mensosialisasikan SIMKAH. Nggih, leres. Nomor dua, orang calon pengantin yang bekerja itu pengen praktis. Mbak Mutin udah habis berapa? Begitu pertanyaannya. Nggih, leres, leres. Sehingga SIMKAH ini menjadi apa? Nanti sampean kerja 2 kali. Jadi secara manual ngelayani, secara digital sampean harus ngisi datanya kan gitu. Ini kelamaan ini nanti cara kerja begitu. Lah, pertanyaan saya begini, tapi itu kan nanti ya. Kalau sampean mau membuat sosialisasi SIMKAH melalui media, sampean punya pengalaman membuat produk apa? Saya pernah ya membuat konten-konten kaitannya dengan dulu dulu kan saya kan di LBH. Dulu kan juga sering membuat apa itu pamflet dan yang lain-lain menggunakan Canva seperti itu, Pak. Oke. Itu jadi ada 2 keterampilan ini, Mas Iya, Zuhad. Satu keterampilan memproduksi, dua keterampilan mendistribusi. iya, Nah, sampean identifikasi keterampilan sampean di dalam produksi. Bisa apa saja? Bisa membuat berita, bisa membuat caption, bisa membuat flyer atau pamflet, bisa iya. membuat video atau bisa membuat apa? Nanti sampean identifikasi.
Nah, di Latsar ini sampean contoh satu aja atau dua gitu, yang gampang-gampang. Tapi ini ke depan ini manfaat. Siap. Jadi sampean identifikasi kemampuan berproduksi. Yang kedua, sampean identifikasi kemampuan mendistribusi. Sampean mau mendistribusikan produk pakai apa? Nanti pakai media sosial dulu, Bapak. Karena Ya waktunya apa bentuknya? terbatas. Media sosial kan Eh, banyak. nanti yang populer kan TikTok. Nanti Facebook juga masih banyak di kalangan masyarakat ini masih menggunakan Facebook. Nanti terus Instagram juga, Bapak. Setelah itu nanti Hmm. YouTube. Kita belum Nah, punya itu YouTube. media distribusi itu milik pribadi atau miliknya kantor? Nanti miliknya kantor, Bapak. Miliknya KUA Berarti Mataram. selama ini belum ada. Sudah ada tapi belum lengkap. YouTube-nya belum ada. YouTube-nya belum. Yang sudah ada apa? Yang sudah ada? Instagram, Facebook sama Instagram, Facebook sama Instagram sama TikTok. Sama TikTok. Iya. Instagramnya followernya berapa, Mas? Masih sedikit, Bapak. Berapa? Belum ada 100, Yaitu anu baru Instagram gak hidup ribuan. itu. Kalau belum ada 100 ya Instagram mati itu, belum dikelola. Ini kan baru, Pak, dibuat. Ah, ya udah, nggak masalah. Jadi nanti pesan saya begitu ya. Ya, siap, Bapak. Produksi diimbangkan dengan distribusi. Ya. Tapi ada hal di luar itu yang juga penting. Jadi gini, kalau sampai mau mengamankan SIMKah itu berbentuk teks itu juga menarik. Sampai buat broadcast message. Jadi semua orang tua yang ada di KUA mana? Masaran. Masaran itu sampai kirimi broadcast itu bahwa pendaftaran nikah itu lewat SIMKah. Sampai kirim linknya. Sampai kirim link untuk jadi orang itu baca langsung klik. Jangan orang baca dikasih kode atau dikasih barcode atau dikasih gambar, dikasih flyer bukan. Orang baca di HP itu WhatsApp itu langsung dikasih linknya. Jadi orang langsung klik, klik daftar. Nah gitu. Itu akan mempercepat. Saya kira itu saja, Bu Ya, Fatma. Terima kasih, Mas Zuhad. ya, Pesan Bapak. saya dua itu saja. Ya, Dalam waktu dekat diproduksi satu atau dua contoh gitu, tapi dalam waktu yang panjang, Mas Zuhad bisa apa eh, menjadi menjadi garda terdepan ya dalam mensosialisasikan SIMK. ya. Terima kasih, selamat. Terima Ya. kasih untuk penguji. Monggo silahkan nanti saran-saran, masukan yang disampaikan oleh penguji, ya, dan juga mungkin dari apa namanya mentor, ya, bisa dilaksanakan ya pada saat kegiatan habituasi. Ya. Siap, siap, siap. Terima kasih untuk penguji dan juga untuk mentor. Ya. Siap. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan live room. Oke, siap. Mas Taufik belum berarti. No, saya ini suaranya masuk Mas ya. Masuk nggih. Panjenengan matur niki pun Mas. Masuk Pak, niki mau mulai Pak. Oh,